Sekarang ada makam baru yang ya su'uladab ini di atas kepala dari beliau. Sangat-sangat tidak menurut pakem ini kalau. Dan yang satu lagi ini dari marga Al-Hadi. Kemudian ada satu lagi yang kami mencurigai. Tapi ini tempelan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda. Sebagaimana umum kita ketahui dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang telah wafat nyatanya masih hidup secara ruhani. Apa dalilnya? Tentu sangat banyak. Satu di antaranya Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk uluk salam dengan kalimat Assalamualaikum, bukan Assalamu alaihi atau alaihim. Ini bahasanya tentang fikih. Kali ini adalah terkait dengan satu peristiwa di mana hal ini sekilas pernah kami ulas berkenaan dengan adanya makam seorang Habib di komplek pemakaman Maulana Malik Ibrahim Gresik. Beberapa bulan lalu atau mungkin sudah 1 tahun ya, kami ulas hal ini dari sisi keberadaan makam tersebut yang secara historis nampaknya susah untuk diterima karena posisinya sangat berdekatan dengan pusara Maulana Malik Ibrahim. Dan ternyata bukan hanya satu, setidaknya ada 1-2 lagi ya yang di dekat Maulana Malik Ibrahim ini dari marga Al-Kaf, dan yang satu lagi ini dari marga Al-Hadi. Kemudian ada satu lagi yang kami mencurigai tetapi tulisannya tidak begitu jelas, hanya pada bagian belakang tampak tertulis kata Alawi atau Alwi. Nanti kami akan perlihatkan secara rinci di bagian-bagian agak ke belakang. Nah, untuk bagian-bagian awal ini, saudara-saudaraku sekalian, ternyata setelah sahabat kami Zain Imanati beserta praktisi sejarah mengunjungi makam tersebut, tercengang melihat kenyataannya. Dan kawan kami juga memiliki lontar, ya dari Bali nampaknya, lontar tersebut yang menjelaskan posisi-posisi makam, sehingga beliau sangat terkejut dengan adanya makam tersebut dan 2 makam yang lain, serta kembali lagi kepada kalimat awal saya tadi bahwa pada dasarnya orang yang sudah meninggal dunia sejatinya masih hidup, sehingga kita diajarkan tata krama oleh Kanjeng Nabi di dalam berziarah, termasuk juga di dalam penguburan, terutama dalam penguburan keluarga kan. Kalau di Malik Ibrahim ini saya yakin awalnya adalah penguburan keluarga. Bagaimana kalau kuburan keluarga? Tentu tokoh yang paling utama atau almarhum datuk, kakek, kiai, itu posisinya di mana dan seperti apa, itu kan sangat diatur. Nah, di sini ternyata keluar dari konteks aturan, setidaknya dalam aturan yang menjadi tradisi di bangsa kita. Seperti apa? Kita lihat liputannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta istri itu 2, kemudian Syekh Maulana Ishak ini beserta istrinya, dan ini keluarga ya, ini keluarga, dan beliau yang mendirikan ini, artinya membuat nisan-nisan ini adalah ini beliau Nyi Ageng Pinatih. Jadi yang meninggal terakhir dari putri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi ada 1 putra, 2 putri dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini Nyi Ageng Pinatih yang semestinya beliau itu yang paling ini dari paling kaya ya, saudagar. Beliau ini saudagar Syah Bandar di Gresik. Ini prasojo sekali. Tapi ini ada yang aneh, jadi data kita tahun 2018 itu belum ada
eh, ini kok sekarang ada makam baru yang ya suuladab ini di atas kepala dari beliau-beliau yang paling ini. Nah, kita coba sekarang perhatikan lebih rinci gambar yang tertera di layar ya. Walaupun sudah pernah kami informasikan tapi lebih detail kita ulangi. Itu tertera tulisan Dorihul Marhum Al-Habib Ad-Da'i ila Rabbihil Altaf Zain bin Abdullah bin Abi Bakrin Al-Kaf. Maka menunjukkan bahwa nisan itu adalah nisannya Habib Zain bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Kaf ya. Pada bagian bawah itu tertulis Wulida Bitarim Hadramaut Jumadil Ula 1319 sanatan. Jadi almarhum ini dikatakan lahir di Tarim Hadramaut pada tahun 1319 Hijriah tentunya ya. Tuwafa yaumil khamis, wafatnya di hari Kamis 1300 berapa itu? Di bulan Muharram ya, 13 Muharram 1300 kurang jelas, tapi setidaknya dari angka kelahiran, angka tahun kelahiran dan kewafatannya itu di 1300 Hijriah. Kalau dikomparasi ke Masehi itu ya 1900-an lah ya, awal hingga menjelang akhir. Maka melihat dari angka tahun 1900 artinya itu sudah masuk abad ke-20, ada makam yang sangat berdekatan dengan makam Maulana Malik Ibrahim. Lagi-lagi ini memang perlu untuk ditelusuri gitu ya. Biar lebih jelas karena ini menyangkut sejarah dan situs cagar budaya tentunya. Sangat-sangat tidak menurut pakem ini kalau dari ini itu. Lagian nggak ada kaitan saudara, tidak ada kaitan keluarga. Kok ini ditempatkan di atas kepala ya, di atas kepala makam para aulia ini yang kita menjadi aneh sekali gitu. Data kita tidak ada sama sekali. Itu kalau keluarga yang lain ini kita ada data lontar ya, data lontar yang kita pegang. Susunan itu tadi yang kita sampaikan itu berdasarkan data lontar yang kita pegang. Kemudian ada lagi yang ini nisan tua, kakinya nisan tua, tapi di atasnya itu diganti. Perhatikan ini saudara-saudaraku, tempelan baru ya jelas di situ dan ada tulisannya Hadza Qabrus Sayyid Almarhum Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ahmad Al-Hadi. Berarti ini Abu Alwi dari marga Al-Hadi ya. Benarkah demikian atau bagaimana? Ini perlu penelusuran. Perlu penelusuran karena lagi-lagi ini komplek makam tua. Apa mungkin ada sudah dari kalangan Abu Alwi wafat tahun-tahun silam sehingga diperbolehkan untuk dimakamkan di sini, atau memang ada hubungan keluarga atau bagaimana? Lagi-lagi ini perlu penelusuran. Makam dari Muhammad bin Ali Ibnu Ahmad Al-Hadi. Kemudian ini nisan tua juga. Nah ini saya tidak baca tapi ini tempelan baru. Untuk yang terakhir ini saudara-saudaraku sekalian, ini bingung untuk membacanya ya karena tulisannya sudah banyak yang gelupas. Mohon dibantu barangkali di antara Anda ada yang lebih cermat dari kami untuk membacanya. Tapi pada bagian bawah itu tampak ya, ini tampak ya, persisnya wallahu a'lam, tampaknya ada tertulis itu Abdullah bin Ali atau bin apa itu. Kurang jelas ya. Kemudian ada kata Syihabuddin, yang ini jelas. Pada bagian bawah belakang Syihabuddin Alwi. Apakah kata Alwi ini bagian dari Ba'alwi atau bagaimana? Wallahu a'lam. Lagi-lagi mohon bantuan barangkali di antara Anda ada yang ada di sekitar makam atau lebih cermat membacanya.
Nah, bagaimana saudara-saudaraku dengan keberadaan makam-makam tersebut di areal komplek pemakaman Maulana Malik Ibrahim yang sepengetahuan saya areal itu adalah areal situs cagar budaya. Ada pasal-pasal, ada undang-undang yang melingkupinya. Maka dengan demikian kami berharap kepada pihak pengelola makam, juga kepada pemerintah Jawa Timur secara khusus untuk membenahi hal-hal seperti ini. Karena tidak hanya di Maulana Malik Ibrahim ini kan juga ada di Tuban dan yang lainnya. Maka mohon keseriusannya agar tidak terjadi pembengkokan sejarah yang berkelanjutan. Semoga bisa direspon dan jangan sampai nanti ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.